Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini FA Motovlog. Jadi di video kali ini gue mau kasih tips dan juga mau review kaliper ini, kaliper KTC yang kemarin baru gue unboxing. Bagi kalian yang belum nonton video unboxing bisa nonton di sini. Nanti gue kasih link. Jadi untuk pertama gue mau ngasih tips buat kalian cara untuk memilih kaliper. Jadi sebelum kalian pengen upgrade ganti kaliper, ada baiknya kalau kalian nonton video ini dulu. Yang pertama, kita harus tahu dulu kaliper aksial dan radial. Kaliper aksial itu seperti apa dan radial itu seperti apa? Ciri-cirinya itu mudah. Pertama, langsung saja kita kasih contoh di sini. Kaliper aksial. Aksial itu kaliper yang seperti ini, seperti KTC ini. Nah, aksial itu tempat dudukannya itu seperti ini, di sini. Sedangkan kalau radial itu yang di atas ini. Kalian biasanya tahu kan, kalau yang di muge-muge itu bautnya dari atas, jadi pembautannya dari sisi atas ini. Kalau aksial itu dari sisi samping, jadi seperti ini. Oke ya, itu untuk aksial dan radialnya. Sedangkan untuk radial sendiri ini itu ada dua tipe. Yang pertama, aksial fix atau aksial yang benar-benar tidak bisa bergerak. Seperti apa contohnya? Ya seperti ini lagi, seperti kaliper KTC ini aksial yang fix, tidak bisa bergerak. Dan untuk kaliper yang aksial yang fleksibel itu kayak ini, RCB atau kaliper standar bawaan motor itu aksial, tapi yang fleksibel. Lalu kalau kalian membeli ini kaliper aksial fix, kalian harus membeli cakram yang semi floating atau full floating. Kenapa? Karena saat sudah terpasang dan jika kalian memilih kaliper fix, cakram fix, kalian pasang jadi satu, yang terjadi pada motor kalian akan ada getaran saat kalian melakukan pengereman. Jadi di motor nanti ada getar sedikit, ya nggak sedikit sih, kerasa getarannya karena sifatnya itu memang seperti itu, alaminya seperti itu. Jadi harus ada yang mengalah. Lah, lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau semisal kita ganti yang ini fleksibel dan cakram yang fleksibel juga, yang semi floating atau full floating, itu efeknya juga sama, nanti akan ada terjadi getaran saat kalian pengereman. Karena sifatnya itu harus ada yang saling mengalah. Kalau misal kalian beli kaliper yang fix, kalian harus beli cakram yang floating atau semi floating. Dan juga sebaliknya, kalau kalian beli cakram yang fix, maka kalian harus beli kaliper yang fleksibel atau yang bisa gerak. Jadi nanti tidak terjadi getaran. Oke, jadi untuk kaliper aksial dan penggunaannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan radial? Kalau radial itu sudah pasti fix karena dia kuncinya dari atas ini dan ikut langsung ke tabung shock atau yang biasanya di bottom bawah, di USD, di moge-moge seperti itu, yang seperti ini. Lah, jadi otomatis kalau kalian beli yang radial, maka kalian harus menggunakan cakram yang semi floating atau floating. Bahas tentang radial. Radial itu digunakan untuk race balapan karena di saat balapan itu kita memerlukan pengereman yang sangat pakem dan wajib. Jadi kenapa para pembalap menggunakan, terutama yang di MotoGP ya, yang cc gede, kenapa menggunakan radial? Karena dalam pemakaian dan dalam penggunaan rem itu dibutuhkan rigiditas atau kefiksannya ini loh, yang membuat tenang saat kita melakukan hard braking. Untuk kalian ketahui, saat kita melakukan pengereman, kalau yang model aksial ini itu ada gerakan sedikit yang seperti mengangkat kaliper ini. Nah, di situ akan mengurangi rasa kenyamanan saat kita menekan lower master rem. Makanya digunakan kaliper yang radial karena ingin rigidnya. Jadi menggunakan, kalau radial fix menggunakan cakram yang
semi floating atau floating. Jadi untuk model aksial dan radial seperti itu bedanya dan fungsinya juga. Kalian tinggal pilih mau yang aksial atau yang radial. Tapi untuk yang radial itu pasti kalian akan kesusahan karena kalian harus membuat bracketnya lagi yang sesuai dengan motor kalian. Bahkan agak susah untuk mencari. Ya banyak di luar sana yang menjual tapi agak susah dan juga cukup mahal harganya. Lalu tipe monoblok atau 2 piece. Lah, seperti KTC ini yang sedang gue pegang sekarang, ini tipe yang 2 piece. Jadi 2 logam yang dijadikan satu oleh baut ini. Nah, kalau monoblok itu satu logam, satu keseluruhan logam yang dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah kaliper. Dimana contohnya itu seperti RCB yang monoblok dan juga kaliper standar bawaan. Tapi untuk kalian yang pengen mencari kepakeman saat pengereman, kalian gue rekomendasikan untuk menggunakan kaliper RCB karena dari pistonnya sendiri itu ukurannya lebih besar daripada standaran. Lalu untuk kaliper ini kaliper 2 piece. Jadi dia disatukan dalam empat pasang, 2 pasang baut yang di sini 1 pasang dan di sini 1 pasang. Jadi 2 piece yang dijadikan satu dalam 4 bautan. Untuk segi keamanan otomatis lebih enak yang monoblok karena dia satu logam. Bukan berarti yang kaliper 2 piece ini jelek, tapi kalau yang KW-KW pasti jelek. Gue tidak rekomendasikan karena itu sangat penting dan sangat membahayakan nyawa kita untuk segi pengereman. Lalu setelah kita pilih model aksial atau radial, terus kita mau pilih yang monoblok atau 2 piece, kalian tinggal menyesuaikan mau 4 piston atau 2 piston. Semakin banyak piston itu pengereman akan semakin pakem. Dimana jika seperti ini 4 piston ya, kanan kiri, itu pengereman akan lebih rata dan juga kepakeman akan lebih daripada yang cuman 2 piston tapi hanya satu sisi seperti kayak RCB ini. Kalau ini kanan kiri akan menekan, jadi untuk kampas remnya juga akan lebih merekatnya lebih rata dan juga kepakeman saat kita ngerem itu juga dapat. Tapi kembali lagi ke budget. Kalau kalian low budget atau high budget, kalian bisa menyesuaikan dengan kriteria dan keinginan kalian. Dan juga kalian lihat cc motor kalian. Kalau semisal motor sport yang di atas 250 cc, gue saranin pakai 4 kaliper ini. Dan kalau kalian yang pengen modif double disc kanan kiri, ya sama, 4 piston untuk 1 kaliper dan 4 piston lagi untuk 1 kaliper. Itu untuk cc yang gede. Dan pastinya gue rekomendasikan untuk yang cari barang yang ori. Untuk yang moge-moge harus pakai ori karena sudah cc gede, motornya kenceng. Kalau pengeremannya los, ya sudah, wassalam. Untuk kaliper ini sendiri bisa kalian lihat ya. Piston atas dan piston bawah itu berbeda ukuran. Jadi yang atas ini kalau tidak salah itu ukuran 34 mm dan kalau yang ini itu 30 mm. Kalau tidak salah loh ya. Bagi yang kalian lebih tahu bisa komentar di kolom bawah. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi dari looks juga keren dan di keselamatan juga terjamin. Lalu untuk kampas rem sendiri gak usah khawatir kalau kehabisan karena sekarang aftermarket itu sudah menyediakan untuk kaliper KTC ini. Bahkan KTC sendiri sudah mengeluarkan kampas rem untuk kalipernya. Jadi tidak usah bingung, wah gimana ya kalau udah beli kaliper KTC nanti kalau kampas remnya habis beli di mana atau pakai apa? Tidak usah khawatir, sekarang di toko online, di toko-toko biasa sudah banyak yang jual kampas rem untuk KTC ini. Enaknya lagi kalau kalian yang punya moge, sedikit informasi aja bocoran. Dan kalau kalian yang menggunakan kaliper Brembo yang modelnya sama seperti ini, kalian juga bisa menghemat saat penggantian kampas rem menggunakan kampas rem KTC ini karena model dan
bentuknya itu sama. Untuk pengaitnya di sini sama, terus panjangnya, lebarnya itu sama persis dengan Brembo. Jadi kalau kalian sudah beli kalipernya Brembo, bingung mau ganti kampas remnya apa, bisa belikan ini, kampas remnya KTC, karena sama persis. Lalu kita lihat dari bentuk, kalau yang KTC ini itu ada modelnya seperti ini ya, seperti apa, pengunci, padahal ini mah tidak gerak, tahu saya tidak gerak ini. Dan yang di sisi belakang itu polos, tidak ada motif. Lalu untuk tempat baut banjonya atau baut nepelnya itu ada di sisi kanan. Beda kalau yang dari merek Brembo itu ada di sebelah atas ini, sejajar dengan ini baut pembuangan minyak rem. Untuk modelnya ini sama persis sama Brembo, persis. Jadi tinggal menyesuaikan budget aja kalian. Kalau pengen beli Brembo monggo, kalau low budget seperti gue ini bisa beli KTC yang harganya lebih terjangkau. Jadi ini kanan kiri sama ya. Kebetulan ini yang gue ambil ini yang kiri dan ini yang sebelah kanan. Oke, sama ya, sama persis. Jadi untuk reviewnya seperti itu, dan juga untuk tipsnya juga seperti itu. Semoga tips dari gue ini membantu untuk kalian yang ingin upgrade pengereman. Oh ya, jadi saran juga kalau kalian pengen upgrade pengereman pelan-pelan, itu urutannya selang rem, master rem, baru kaliper. Jadi urutannya seperti itu. Jangan master rem dulu, terus baru kaliper, terus baru selang rem. Jangan, karena nanti kalau kalian beli master rem dulu, takutnya powernya besar dari master, selang remnya masih standar dan kalipernya masih standar, nanti tenaganya yang keluar dari master rem itu akan terbuang sia-sia di titik yang terendah. Di mana itu? Ya di selang remnya itu yang terbuat dari karet. Jadi kalau bisa kalian beli selang rem dulu, lalu master rem, lalu kaliper. Jadi kaliper ini urutan terakhir ya untuk kalian upgrade. Intinya seperti itu, jangan sampai didahulukan yang mana dulu. Semisal beli kaliper dulu, terus selang rem, terus baru master rem. Takutnya nanti kalipernya sudah kuat, sudah pakem, tapi selang remnya lemah atau tenaga yang keluar dari master remnya lemah. Jadi tidak akan kuat mengangkat piston yang ada di kalipernya. Begitu juga kalau kaliper duluan maupun master rem duluan. Jadi tahapnya selang rem duluan. Jadi kita perkuat dari selangnya dulu, baru kita ambil atas untuk pengereman biar penyaluran tenaga. Jadi saat kita tekan seperti ini, tenaga yang kita keluarkan saat menarik tuas pengerem itu langsung ke kaliper. Jadi meskipun kalipernya standar, itu langsung tetap bisa memberikan penyaluran tenaga yang sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Oke, jadi seperti itu aja tips untuk memilih kaliper dan juga modelnya seperti apa dan penentuan untuk sepeda motor apa. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Gue akhiri video ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.